Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai pemaparan dari Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kenapa lembaga ini menjadi salah satu pilar penting untuk menangani dan juga mengawasi kasus dari Brigadir J ini? Karena menurut keterangan dari Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, bahwa dalam kasus ini ada dua fungsi Komnas HAM. Yang pertama adalah sebagai pengawas eksternal dan kedua adalah sebagai penyidikan pemantauan penyidikan. Ini kalau aku tangkap berarti kalau tetap penyidikan kasusnya itu masih berada di bawah kepolisian. Tetapi dengan beban dan tanggung jawab menurut aku juga yang diemban oleh Komnas HAM ini tidak mudah ya. Karena apa? Aku melihat dari berbagai kecenderungan di komentar-komentar YouTube, TV-TV nasional, Kompas TV, TV One dan sebagainya. Banyak masyarakat yang sekarang sepertinya agak kesel dan juga sebel gitu dengan Komnas HAM karena dinilai hasil-hasil pemaparannya itu terlalu mendukung hal yang tidak sesuai dengan pikiran dari sebagian masyarakat Indonesia. Well, aku hanya menyampaikan apa yang terjadi, menyuarakan itu adalah sebagian besar yang aku baca dari komentar, tapi kalau menurut kalian, enggak kok Anjas, aku sangat setuju dengan apapun yang dikatakan oleh Komnas HAM. Oke, kita akan coba bahas dulu ya pernyataan-pernyataan karena di hari ini ada banyak sekali peristiwa yang terjadi. Misalnya di pagi tadi sudah dilakukan proses otopsi kedua di Jambi, kemudian juga kita tahu sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 ajudan dari Kadif Propam yang salah satunya adalah sang penembak Barada Eliezer yang memang dia sudah mengakui bahwa dia adalah yang menembak. Apa aja yang sudah disampaikan di sini? Pertama adalah begini, menurut Ketua Komnas HAM, pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan kemarin, beliau sempat ngobrol beberapa belas menit dengan Barada Eliezer. Aku kutip di sini dari Kompas TV. Misalnya dikatakan intinya, Barada Eliezer terlihat tenang dan stabil. Saya belasan menit ngobrol santai dengan dia sebelum pemeriksaan resmi. Kesan saya dia tenang dan runtut menjelaskan keterangannya dan jelaskan aspek-aspek lain secara runtut dan tenang. Bahkan saat harus mensimulasikan, dia bisa lakukan dengan sangat baik. Dia ngaku sebelum datang ke Komnas HAM, dia juga lihat YouTube. 100% kah dia stabil? Presenter tanya seperti itu. Ya enggak lah, kadang pasti dia juga terlihat cemas. Tapi pada saat seseorang menyampaikan sesuatu hal, itu bahasa komunikasi itu tidak harus dipahami dari apa yang dikatakan. Tapi kalau aku tangkap dari yang disampaikan Pak Ahmad Taufan Damanik ini, ada keterangan, ada bahasa tubuh dan juga intonasi pada saat terjadi diskusi antara Barada Eliezer dengan dia, itu terlihat santai dan juga tenang, stabil, dan menceritakan juga kayak nggak ada beban. Ingin dibuatnya lebih santai kayak ngobrol antara teman. Ini adalah bagi aku cukup janggal ya, sebuah kasus bagi orang biasa. Mungkin bagi petugas kepolisian karena Barada Eliezer adalah kepolisian, anggota Polri, dia sudah sangat matang mungkin untuk kasus ini. Bagi aku cukup janggal kalau dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan saksi yang bukan dari kepolisian, orang-orang biasa sipil seperti kita. Itu pasti akan cemas, panik, dan sebagainya, apalagi di pemeriksaan pertama. Ini apakah pemeriksaan pertama atau kedua? Setahu aku, kalau Komnas HAM baru yang pertama kali ya, tetapi mungkin pada saat diperiksa oleh penyidik ini sudah berkali-kali. Karena kan pada saat penyidik di Senin lalu ya, memaparkan tentang kronologi kejadian di Kadif Propam tersebut di rumahnya beliau, itu kan sudah ada keterangan A, B, C, dan D. Dan aku yakin keterangan-keterangan tersebut sebagian besar didapatkan dari salah satu alat bukti, yaitu adalah keterangan saksi. Berarti kenapa kok Baradae terlihat tenang dan stabil? Pertama, karena menurut aku ini bukanlah kali pertama dia dilakukan wawancara. Pasti sudah terjadi wawancara-wawancara sebelumnya dalam kategori BAP, berita acara pemeriksaan, itu pasti dia sudah belajar. Kalau orang diperiksa sudah lebih dari satu kali, kemungkinan besar terjadinya distorsi akan tinggi. Maksudnya gimana? Ya kalau pertama kali waktu diperiksa sama polisi, Polres Jaksel yang lokasi kejadian saat itu,
Mungkin waktu pertama kali itu yang akan deg-degan, nggak tahu apa yang harus diomongkan dan dipersiapkan. Tapi kalau sudah kedua, ketiga, keempat, apalagi sudah ditemani dengan pengacara, itu pasti akan jauh lebih nyaman, lebih tenang, dan akan dijaga hak-haknya. Nah, aku tangkap pada saat Barada Eliezer ataupun juga ajudan lainnya diperiksa, mereka terlihat tenang dan bisa mensimulasikan, itu artinya mereka sudah persiapannya cukup baik ya. Nah, kalau sudah sampai begini, aku khawatirnya adalah terjadi distorsi. Dan keterangan dari Komnas HAM ini tidak bisa kita relay 100% teman-teman, karena ya kita tahu juga dalam undang-undang pun namanya alat bukti itu ada 5 ya, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Dan tidak bisa hanya relay kepada keterangan saksi, harus ditunjang dengan data-data lainnya. Nah, itu menurut aku juga salah satu hal yang harus kita sampaikan ke Komnas HAM. Memang mereka, orang-orang dari Komnas HAM, hanya memaparkan apa yang dilakukan. Tetapi kesan yang kita tangkap adalah sepertinya kok ini kesannya tidak sesuai dengan hal-hal yang beredar di masyarakat saat ini. Sekali lagi, itu masih menjadi kesan, tapi juga kita harus ketahui Komnas HAM masih terus menegaskan kita belum sampai kesimpulan, ini masih dalam tahap pemaparan saja. Oke, lanjut lagi. Di beberapa jam sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam setelah melakukan interview dengan 7 ajudan tersebut, termasuk dengan Baradae, ada beberapa komentar yang ditanyakan oleh wartawan dan disampaikan di sini. Misalnya begini. Pertama, dikatakan bahwa pertanyaan kami itu tersifat terbuka dan kami minta jawabannya adalah deskriptif. Deskriptif itu yang menggambarkan lokasi, ya 5W1H lah ya. What, where, who, when, seperti itu, dan how. Terus itu deskriptif. Nah, untuk menyatakan data-data deskriptif ini make sense kalau mereka sudah tenang, karena bukan pertama kali mereka dilakukan. Ini bukan BAP jatuhnya ya. Apakah yang termasuk BAP? Aku nggak tahu terminologinya, karena kalau BAP itu ya harusnya di kepolisian ya, karena tugas dari Komnas HAM ya 2 tadi, pengawas eksternal dan pemantauan penyidikan. Jadi bukan penyidikan, tetap berada di bawah kepolisian. Tentang dugaan pelecehan seksual, dikatakan di sini menurut Khoirul Anam bahwa kami tidak bisa jelaskan sekarang karena alasannya terlalu panjang. Ini adalah pertanyaan wartawan ya, tanya, Pak, gimana tentang dugaan pelecehan seksual tersebut, apakah benar atau tidak? Katanya nanti terlalu panjang, besok kita akan jelaskan. Sudah bisa diprediksi sih, pasti akan dikatakan ya seperti apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, karena ini masih dari satu sisi, sama-sama Kapolres Jakarta Selatan itu sumbernya dari keterangan saksi yang which is adalah Baradae dan juga teman-temannya, serta juga orang yang berada di lokasi kejadian. Tetapi kan ini akan menjadi penguatan jika ada CCTV. Apakah benar? Jujur ya, banyak masyarakat Indonesia kurang begitu yakin jika memang beneran CCTV di rumah Kadif Propam itu tidak aktif. Itu tidak bisa kita pungkiri, banyak orang yang tidak percaya. Tapi apakah itu fakta atau tidak, ya kita lihat nanti perkembangannya. Terus juga tentang dikatakan di sini bahwa kami punya satu sekuen peristiwa dan pertanyaan kami lebih detail dan kaya. Ini menunjukkan, memberikan show kalau kami itu sudah memberikan yang terbaik dengan detail dan juga mewakili banyak perdebatan di media ataupun juga di internet. Tapi sayangnya tidak disampaikan contohnya apa. Hanya general aja. Menurut aku ya, ini hanyalah sebuah pemaparan yang normatif ya. Dan makanya aku membaca komentar-komentar netizen, wah ini jangan-jangan Komnas HAM ya, you know lah. Kalian juga baca sendiri aja seperti apa komentarnya, yang intinya juga ada rasa ketidakpercayaan di situ. Tetapi itu masih dugaan ya. Luka-luka sudah kami tanyakan kemarin pada saat ditanya oleh wartawan. Ini memang benar karena hari sebelumnya juga mereka, Komnas HAM, sudah melakukan interview dan juga mendengar pemaparan dari tim forensik yang pertama. Ini sudah aku bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek. Tapi secara gambarannya adalah luka-luka semua yang ada di tubuh Brigadir J itu adalah karena tembakan. Kalau ada luka sejenis sayatan, itu semua adalah efek dari autopsi. Ini harus kita bandingkan dengan data autopsi kedua. Mudah-mudahan bisa ada perbaikan atau perbedaan atau hal yang merujuk ke
fakta. Karena ada beberapa kasus juga kan ya, misalnya di kasus Subang, Jawa Barat ya, otopsinya juga 2 kali, korban pembunuhan. Yang pertama dan kedua. Ternyata di otopsi kedua ada perbaikan. Perbaikannya ada beberapa hal, salah satunya adalah perbaikan waktu kematian. Itu hal yang sangat fundamental sekali. Apakah juga sama? Pertanyaan dari tim kuasa hukum juga tentang waktu kematian dari Brigadir J. Sebenarnya waktu kematiannya jam berapa sih? Ini agar bisa berhubungan dengan alibi dan sebagainya. Apakah di otopsi kedua nanti akan ada perbaikan waktu kematian? Apakah seperti itu atau sama atau tidak? Kita lihat nanti karena itu akan merujuk ke alat bukti juga. Luka-luka sayatan dan tembakan kami sudah tahu persis. Karena jenazah itu sudah bisa membuktikan sendiri, tanda kutip ya. Dan kami sudah lihat struktur, sudut, dan karakter serta proses pembedahannya sudah kami lihat. Maksudnya melihat ini adalah dari foto-fotonya ya, karena kan dari keterangan kemarin kita ketahui Komnas HAM itu ditunjukkan foto sebelum otopsi dan sesudah otopsi dan metode-metode apa yang dipakai semua itu. Semua isu di publik sudah kami uji di wawancara termasuk dengan sekuen dengan waktu kematian. Nah ini menurut aku pengen banget diucapkan gitu, waktu kematiannya jam berapa menurut dokter forensik. Sampai sekarang aku cari di media massa tuh nggak ada data-data mengenai waktu kematian Brigadir J. Apakah sengaja disembunyikan atau seperti apa? Ataukah ini salah satu strategi? Karena kalau di kasus yang Subang itu kan dikatakan waktu kematian itu dijelaskan ya, waktu pembunuhan di Subang itu dijelaskan penyebab kematiannya, terus waktu kematiannya. Nah, pada saat autopsi kedua itu dilakukan dan dokter forensik mengatakan kami perbaiki waktu kematiannya. Wah, berarti waktu kematian bukan jam segitu dong, ada apa nih? Nah, itu kan berbeda dengan kasus ini kok tidak disebutkan waktu kematiannya kapan. Apakah ini adalah salah satu strategi kalau nanti di otopsi keduanya begini akan dicocokkan bagi orang yang curiga ada kong kali kong, atau juga yang tidak curiga, yang positive thinking akan berpikir, ya ini Anjas bagus disembunyikan, jangan sampai kalau dibongkar nanti akan dijadikan manuver dilakukan oleh si pelaku ataupun orang-orang yang jika dugaannya dia adalah yang beneran melakukan penembakan bukan Baradae. Itu juga bisa juga ke sana ya, ada 2 kemungkinan. Nah, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo juga menjelaskan tentang proses otopsi kedua yang dimulai pagi tadi. Ini ada 2 konsekuensi. Yang pertama adalah keilmuan dan keadilan ya. Keilmuan ya karena berhubungan dengan sains, data-data ilmiah. Nah, nanti dari otopsi ini akan muncul bisa ke 3 alat bukti teman-teman. Bisa alat bukti keterangan saksi, surat, dan juga petunjuk. Dan kan kalian tahu ya dalam undang-undang itu hanya dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan 1 orang tersangka. Jadi dari 3 ini itu sudah mendapatkan bisa 3 alat bukti. Ada keterangan saksi sama keterangan terdakwa. Kan kasus ini ada 2 pelaporan ya. Ada pihak dari Brigadir J, ada juga pihak dari istri Kadif Propam. Yang mana nih yang mau dipakai dulu, yang dibahas dulu. Karena data otopsi ini juga bisa, kalau data otopsi kayaknya ya bisa dipakai dua belah pihak ya untuk mensupport data-data pada saat terjadinya persidangan nanti. Kemudian juga penyidik akan sangat berkepentingan untuk merujuk ke alat bukti yang akan dibuka di sidang pengadilan. Wah, ini dari sini aku melihat aromanya bahwa kita kan sudah menantikan hasil-hasil otopsi seperti apa. Tapi kalau dari sini beliau mengatakan akan dibuka di sidang pengadilan. Untuk menuju ke pengadilan kan akan melewati kejaksaan dulu ya. Setelah proses penyidikan kelar, ada alat bukti dan juga tersangka, kejaksaan sudah oke, baru menuju ke pengadilan. Kok ini berbeda dengan kasus Subang ya? Kalau kasus Subang itu di Indonesia, Subang itu teman-teman, iyalah masih di Thailand. Itu diumumkan buat yang otopsinya. Kok ini nggak diumumkan? Kenapa ya? Oke, kita mungkin belum kali ya, karena beliau juga mengatakan nanti ada dokter AD yang memimpin otopsi ini akan menjelaskan hasilnya. Mudah-mudahan yang menjelaskan hasilnya ini benar-benar adalah waktu kematian dan penyebab kematian. That's it actually yang kita pengen tahu, waktu kematian dan penyebab kematian aja deh. Kalau untuk masalah jenis luka, apakah itu tembakan atau karena goresan, ya boleh dikasih tahu, which is good, tetapi itu akan sangat butuh perdebatan panjang yang akan lebih bermanfaat kalau itu dilakukan di pengadilan. Tapi at least adalah waktu kematian dan juga penyebab kematian.
Apakah tembakan jantung, apakah kepala, ataukah seperti apa? Itu dulu aja yang harus kita tahu. Karena kalau kita sudah ada data digital itu, jejak digital itu, pada saat nanti di otopsi kedua atau di bagian hal-hal alibi atau keterangan-keterangan BAP lainnya nggak make sense dengan waktu kematian, wah ini berarti bohong nih. Karena sudah nggak make sense dengan waktu kematian. Misalnya ya kayak misalnya seandainya waktu kematian adalah jam 5 sore. Tapi kok tiba-tiba ada HP-nya Brigadir J masih melakukan komunikasi, let's say adalah 5 menit sebelumnya, 7 menit sebelumnya. Apakah prosesnya terjadi secepat itu dari tembak-menembak sampai mati? Kita nggak tahu, karena kita belum mendapatkan data tersebut, teman-teman. Oke, aku rasa itu yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian ngerti apa poin-poin yang aku bahas ini, karena ini adalah berhubungan dengan data-data ilmiah. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Serta follow Instagram serta Facebook pageku di Just di Thailand. Karena aku juga update ya di situ tentang kasus Brigadir J yang tidak bisa aku upload di YouTube. Sampai ketemu lagi semuanya. Bye-bye.